Pak Ijian. Kemudian yang kedua adalah tim reklame yang dikoordinir oleh Pak Pito. Ini Pak Pito ini apa persoalan di lapangan itu sudah di luar pol karena memang beliau mantan dari 3P. Kemudian yang ketiga adalah tim PGOT. Ya, PGOT itu nanti dikoordinir oleh Pak Sofan. Ya. Pak Sofan, kemudian itu nanti kalau yang PGOT sasarannya nanti di Kecamatan Ungaran sampai dengan Bawen. Kemudian untuk perizinan itu nanti lokasinya di Kecamatan Sultan. Kemudian yang reklame sampai dengan Bekasan. Saya kira seperti itu. Monggo nanti Bapak Ibu, ternyata ini para sertik ini semuanya dari struktural ya. Tadi saya disampaikan sama Pak Heru, Pak Sekban ini, Pak Sumayano itu ada letting, kebetulan itu ada letting saya, jadi tidak ada hal yang baru bagi saya. Itu sudah biasa, sudah akrab, sudah kontak batin ketika ketemu pasti ada gitu. Nah seperti itu. Dan sebelum kita terjun ke lapangan, kepada tim Satuan Polisi Pamung-Praja Internal Kabupaten, sebelum berangkat mengecek ya, cek seluruh sarana sarprasi yang akan dipakai, terutama kendaraan, harus pastikan bahwa kendaraan dalam kondisi baik. Itu. Kemudian termasuk di dalamnya menyiapkan seluruh administrasi, ya, seluruh administrasi yang berkaitan dengan kegiatan teknis di lapangan. Kemudian nanti di lapangan akan bekerja secara profesional, ya. Tidak usah ragu, ketika menemukan pelanggaran maka ambil tindakan di situ, ya. Tidak perlu ragu, dan tidak perlu merasa ragu bahwa itu miliknya si A sampai Z. Tidak perlu. Pokoknya melaksanakan sesuai secara profesional, sesuai dengan regulasi yang berlaku, gitu ya. Dan semoga nanti kemudian untuk yang organik itu nanti setelah melaksanakan kegiatan akan melaporkan secara tertulis, ya. Secara tertulis mungkin nanti dari pihak provinsi akan butuh data itu dan harap dilaporkan secara tertulis. Saya kira itu, karena saya jam 9 sebetulnya ini harus di pengadilan. Kemudian Pak Heru, kemudian juga Bu Yuni dan tim. Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, hari ini itu adalah agenda di dalam proses pelatihan dasar Satpol PP. Maka kemarin teman-teman sudah mendapatkan pemahaman terkait dengan apa itu kewenangan dari Satpol PP. Bagaimana secara teori terkait dengan kepemimpinan di dalam sebuah tim. Teman-teman juga sudah diberikan satu pembelajaran berkaitan dengan bagaimana kemudian linmas, bagaimana kemudian penegakan perda dan seterusnya. Maka hari ini untuk menguatkan terkait dengan mekanisme pembelajaran kemarin, teman-teman diberikan referensi lapangannya seperti apa. Maka tadi poin-poin yang disampaikan Mr. Du, ya Pak Du ini, itu di lapangan nanti tentu butuh seni, ya. Bagaimana kemudian kita harus tegas, bagaimana kita interaksi komunikasi dengan masyarakat dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tentu hari ini nanti akan menjadi sebuah pembelajaran bersama. Tugas dari teman-teman hari ini adalah melihat, mencermati, mengamati dan mendokumentasikan proses. Ya, jangan lupa mendokumentasikan proses. Teman-teman punya handphone? Ada yang bawa handphone semuanya? Hari ini senjatanya bukan petungan. Senjatanya adalah handphone untuk mendokumentasikan semua proses. Karena apa? Karena itu nanti yang kemudian akan dan harus diadopsi dan diadaptasi oleh teman-teman di dalam proses pembelajaran ini. Sehingga sekali lagi manfaatkan momentum ini dengan baik, dan kami makasih banget Pak Du, ya, karena Satpol PP Kabupaten Semarang ini bermitra dengan kita sudah sangat lama. Jadi Kabupaten Semarang ini menyiapkan
ya, instansinya sebagai lokus pembelajaran kita. Jadi sekali lagi kami atas nama lembaga pemerintah Provinsi Jawa Tengah kami mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ke depan tetap menjadi lokus di dalam proses pembelajaran ini karena agenda-agenda untuk pelatihan bagi Satpol PP ini luar biasa. Sekali lagi selamat manfaatkan momentum ini dengan baik dan sekali lagi jaga etika di dalam proses pembelajaran ini. Kawan-kawan kita, baik itu dari sisi narasumber, pendamping, pembimbing dan seterusnya mengamati proses secara keseluruhan. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan sejak awal sampai dengan akhir proses itu secara lancar. Sekali lagi terima kasih, sukses, sehat selalu untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dapat cair, ya ternyata sudah jadi gini ditinggal dia. Terus di atas namakan. Kalau saya gini Pak Yudian, ini kan kewenangannya BPWS. Iya. BPWS kan Pemali Zona di Semarang. Betul. BPWS itu punya PPNS. Pak Giarto nanti tak WA nomornya. Nanti kita koordinasi. Kalau kaitannya dengan surat yang LSM itu, LSM itu surat apa Mas? bisa aja ditembuskan. Laporan. Bahwasanya apa? Laporannya apa? Ya dulu gini. Sebelumnya kan manganu nggih. Tidak ada yang mutar-utik. Ya. Tapi ternyata ada suatu kasus musibah ambles ini aja. Nah, ada makan korban. Ya, kebetulan korbannya tidak sampai meninggal. Ada 8 orang katanya seperti itu. Terus dilacak sama LSM. Nah, ternyata sampai ujinya seperti ini lah. Terus kita ada diskusi. Paling dibongkar terakhir. Iya, kalau memang mau bongkar. Sudah tidak akan diizinkan. Di situ kan jelas misalnya kabupaten kota maupun provinsi di sempadan jalan, di sempadan sungai itu kan nggak boleh semuanya. Nggak mungkin keluar izinnya, nggak mungkin itu pasti. Berarti kenyataan ini kalau lokasi rawapan yang ini kewenangan siapa? Kalau saya lihat di sana papannya kan BBWS. BBWS itu kementerian. Pemali Juwana itu ada di Kota Semarang. Kan ada Pemali Coma, ada Pemali Juwana. Jadi kalau wilayah sungai berdasarkan Perpres 12 itu kan ada 1000, di bawah 1000 kan kewenangan kabupaten kota, 1000 sampai 3000 kan provinsi, di atas 3000 luasannya itu pusat kan gitu. Nah kalau yang ini BBWS jelas, kalau jenengan aja mudah menindaklanjuti apa LSM itu bahwa sesuai dengan kewenangannya ini merupakan kewenangan BBWS Pemali Juwana, maka akan kami tindak lanjuti koordinasikan. Nah, jenengan bikin surat kepada BBWS terlampir suratnya LSM, mohon dapat menindaklanjuti hal tersebut. Kalau bisa koordinasi ke sampai Semarang lebih baik. Jenengan itu ada kalau kami ya pengalamannya sharing aja dengan saya pernah menegakkan perdanya provinsi, saya kan dari 3 provinsi, tapi di luarnya lahannya penindakannya bareng-bareng dengan kita juga support aja. Kalau saya lihat misalnya saya nggak tahu caranya. Termasuk kan yang masih ada kan sama penting. Dulu kan kita juga bareng-bareng. Saya kira dulu itu ini orang pengen kampung rawa itu. Ini ada beberapa kecamatan. Kami sebagai Serdik peserta didik di sini menanyakan apa tindakan utama pertama yang dilakukan oleh Kabupaten Semarang terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti ini, Pak. Apakah hanya cuma sosialisasi kepada si pelanggar, ataukah ada tindakan yudisial atau non yudisial, ataukah penutupan sementara, begitu misalnya pol PPLN atau gembok sementara selama
perizinan ini belum turun atau belum muncul, gitu Pak. Saya mau tanya seperti itu Pak, penjelasannya. Mungkin ada teman-temannya nanti. Oh iya mau ngomong. Ya kaitan dengan itu, terima kasih. Nggih. Mungkin seperti yang disampaikan Pak Ri tadi, Nggih. kita tetap koordinasi dengan pihak pengelola kan mungkin Aset lah. mungkin pemaling BBS. juga kita koordinasikan di Semarang ya hasil tindakan itu juga nanti kalau misalnya itu ada penutupan kalau memang ya kita juga mohon izin Pak Kasat mungkin kalau ada harus polis lain dan segala macam kita laksanakan dan tentunya juga kaitannya mungkinan kalau mungkin izin ini belum tidak diperbolehkan ya tetap kita tidak perbolehkan seperti itu tindakan kita nanti penertiban atau koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Oke, nggih. Silakan nanti Ini kan terkait dengan pariwisata nih Pak. Apakah di pariwisata? Boleh nambahin sebentar ya? Nggih. Ini jalan yang pertanyakan kan tadi apa tindakan Satpol Kabupaten Semarang atau Nggih, ya, siap. ini tindakan pertama kali SOP-nya kita mau melakukan klarifikasi perizinan dulu. Tertulis kita panggil ke kantor ya. Nanti kalau tidak dapat misalnya kita keterangan yang nggak dapat izinnya kita kasih SP. Lagi di kantor. 1, 2, 3. Tanpa pemberitahuan dulu Pak. Ya ada. Oh, di lapangan. Ada pemberitahuan dulu. Nanti pemberitahuan dulu terus kita SP. Lanjut, kan Nah, nanti eksekusi kalau terus, tetap tidak bisa muni ya terpaksa kita tutup sementara. Oke, kita pemilihan sementara. Apabila mereka bisa mengajukan izin ya kita buka kembali. Selama ini yang nyuwun info. terjadi seperti itu. Oke. Ini kan ada kasus Kami kan ada gini. di Kabupaten Misalnya setelah Semarang. SP3 biasanya kan itu mandek nih Pak. Mohon maaf nih mandek. Sambil menunggu mereka ini. Kami dituntang Mas. apakah selama ini kan kami melihat dari Kabupaten Ada Semarang ACT bagus lah BBBS. Menara Eiffel, Menara Eiffel itu loh. Apakah setelah SP ketiga Jenengan yaitu nggak tahu? kan 3 hari dengan penutupan atau selama di Dituntang-tuntang. SP pertama sudah melakukan penutupan Pak? Belum Pak. Kita tunggu sampai ketiga kalinya. Oh, tiga Kalau 3 kali nggak bisa kan menunjukkan dibangun tetap kita tutup masyarakat. sementara. Itu proses. Langkah kedepannya Ya, Kewenangannya kan ke ya, BBS. kita kejar untuk perizinan bisa apa enggak? Kalau nggak bisa tetap kita tidak kasih kesempatan. apa tetap Kewenangannya harus kan ke dibongkar Pak? BBS. Iya, tetap harus dibongkar. Karena ini kan Tindak tidak lanjutnya apa ya? Tidak boleh. Itu prosedurnya seperti itu. Iya, maksudnya tetap ada. Jadi kalau kami sharing aja, kalau kami di kabupaten kami surat pemberitahuan Pak, 2 minggu nanti baru masuk ke SOP 1. SOP 1 7 hari, SOP 2 3 hari, SOP 3 3 hari. Cuma kadang-kadang begini Pak Lili, Pak Yudian, kami berarti nganu ya, masih bersurat agak ke bingung. BBBS ya? Makanya kami pengen melihat dari kabupaten lain, apakah setelah Tapi nyenangkan- SP pertama kita bisa langsung melakukan Berarti sudah tahu kasusnya ya? penyegelan itu loh Pak, karena kan itu belum muncul sampai perizinan itu Ya, sampai SP dengan iya, ada. betul, iya. Nah kita mau Nanti apakah Pak, kita fotokan dari satpol kan kadang-kadang dan dikoordinasikan. itu sudah kami suratin mana Pak, kok cuma sekedar surat tapi masih beroperasi. Kadang kan cuma SP1 belum masih beroperasi, tapi kalau udah SP3 kan kita sudah benar-benar Atur nuhun. PPLN. Nah apakah kita bisa menggunakan dari SP1 kita langsung pol PPLN? Nah, karena itu kan sama Pak SOP itu. Apakah bisa seperti apa, pernah mengalami seperti itu? Tapi biasanya kalau di tempat kami begitu ada SP1 mereka tidak melakukan kegiatan. Ini buktinya kita panggil langsung ke SP1 ya? Belum SP1 baru klarifikasi. Di kami udah Pak. Ini klarifikasi Baru kita perizinan. memang- Baru Ya, klarifikasi itu. belum ada SP ini. Karena gini. pokoknya kita setelah Belum. gini langsung kita kasih SP sebenarnya seperti itu. Karena dari kewenangan pun kan tidak kewenangannya Satpol Kabupaten Semarang Iya, ini. Ini betul. BBBS punya pusat. Iya, BPWS sama Nah, makanya pariwisata mungkin lah. barusan saya telepon Sugianto. Bersurat, kita tunggu suratnya Pak. Nanti dikomunikasikan lebih lanjut. Bahkan nanti dia siap dengan Korwas Polda. Gitu. Jadi ini kewenangan BBBS. Kalau Satpol kita melangkah salah juga gitu loh. Kita hanya menghadapi Jadi harus hasilnya sendiri. Nah ini bukti Mas, ketika kita sudah memberikan belum SP, ini baru klarifikasi pemanggilan dong. Tapi yang sudah ditutup. bersangkutan mengelak 2 kali kita pemanggilan. Oh tidak datang ya? Tidak datang. Bahkan kita mereka katanya minta lagi. Pasti pemiliknya orang jauh, Pak. Iya, Owner itu pasti bukan orang sini. Dia asli sini. Status Pak. Status 13. Ya, anak kayu ini masih anu. Oh, dan ini guys.
biasa kali. Berapa jas? Setengah pendek sebulan. Aku di sini operasi kan Pak. Sampai sini ya. Biasanya sing banyak tempat-tempat yang didirikan bangunan-bangunan tanpa izin tuh ya. Daerah rawa gini, terus tanggul-tanggul. Mas itu Mas. Sana Mas, di sana Mas. Agak gunung karena apa gunung. Safari. Terus foto-foto enggak Pak?